Episode dimulai dengan editor surat kabar mulai menelpon Imli dan kemudian memberitahukan padanya bahwa seseorang dari kota telah datang yang mengancam akan menutup surat kabar mereka dan menghancurkan surat kabar milik mereka. Imli pun berkata bahwa dia akan datang ke sana dan berpikir bahwa dia tidak bisa mendukung kebenaran untuk dirinya sendiri, tapi dapat mendukung kebenaran untuk tugasnya dan akan melihat siapa yang ingin menutup surat kabarnya. Dia pun mulai mengantarkan Chini pulang dan memintanya untuk tidak meninggalkan rumah. Begitu Imli pergi, Chini malah keluar sambil mengingat bahwa dia lupa mengambil prasadnya dari kuil. Sandal Imli pun ditampilkan putus ketika dia sampai di luar kantor surat kabar dan Imli pun sibuk memperbaiki sandalnya. Sementara Aryan sendiri merasa kesal karena Imli tak kunjung datang juga. Dia pun bahkan berkata bahwa orang-orang tidak bisa menghargai waktu, tidak bisa menjadi jurnalis yang baik. Dia sendiri akan menemukan jurnalis ini karena tidak akan banyak jurnalis di Pagdan dia. Aryan pun perlahan berjalan keluar tanpa memperhatikan Imli yang ada di sampingnya yang sibuk membetulkan sendalnya. Sementara Chini sendiri mulai mengambil prasad dari kuil dan berpikir bahwa dia akan membagikan prasad ini dengan Imli. Dia pun ketika itu melihat Aryan masuk ke mobilnya dan mulai memanggil-manggil Aryan. Aryan pun berjalan ke arah Chini dan kemudian bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Dia pun memintanya untuk nomor telepon ibunya agar ibunya bisa datang untuk menjemputnya pulang. Namun Chini takut Imli akan memarahinya dan mengatakan bahwa jangan menelpon ibunya. Akhirnya dia bilang dia kenal semua orang di desa ini, jadi dia tidak mungkin tersesat. Akhirnya Chini pun mulai menawarkan prasad kepada Aryan dan ketika itu Aryan menerimanya dan bertanya-tanya apakah dia kenal semua orang di Pagdan dia. Dia pasti mengenal seorang jurnalis surat kabar di sini. Chini pun kemudian bilang bahwa dia kenal baik orangnya dan dia akan mengajaknya bertemu dengannya. Akhirnya Chini pun mengajaknya ke rumahnya. Imli sendiri mulai memasuki kantor tempat editor dan memberitahukan bahwa pria itu sudah pergi dan mengatakan bahwa Bhaskar Time mengalami kerugian besar karena artikel dari Imli. Imli pun merasa bahwa Bhaskar Time tidak boleh menanggung kerugian apapun karenanya. Sementara Anu sendiri mulai mengatur pesta kucing di rumah Ratore. Narmada pun bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa ada pesta di rumah Ratore saat Aryan tidak ada di rumah. Anu pun kemudian bilang bahwa dia yang sudah mengatur pestanya di sini untuk membuat mereka semua merasa santai seperti yang dikatakan Malini dan Aryan. Karena nyatanya mereka berdua dalam ketegangan. Tamu pun ketika itu berkata bahwa Aryan beruntung memiliki istri Malini. Anu pun berpikir bahwa Malini akan segera menjadi istri Aryan. Dia ingin menanamkan pemikiran ini di benak Narmada. Arpita sendiri akhirnya menyangkal dan memberitahukan kepada semua orang bahwa Malini adalah mitra bisnis Aryan, bukanlah istrinya. Anu pun ketika itu berkata bahwa mereka berdua terlihat pintar bersama, siapapun pasti bingung. Dia pun ketika itu menerima telepon dari Malini. Anu mulai pergi ke samping dan kemudian mengatakan bahwa mereka baru saja membicarakannya. Malini mengingatkan ibunya untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Anu pun mulai mencampur obat dalam jusnya dan kemudian sengaja menyajikan jus itu kepada Narmada. Dengan paksanya Narmada mau tidak mau berterima kasih padanya dan akhirnya meminum jus itu. Anu sendiri akhirnya langsung berjalan ke samping dan langsung memberitahukan kepada Malini bahwa tugasnya telah selesai. Sementara Aryan sendiri mulai berjalan dengan Chini. Chini pun bertanya-tanya apakah dia seorang reporter. Dia pun kemudian berkata bahwa dia adalah seorang pengusaha yang mengalami kerugian karena reporter itu. Chini pun bertanya-tanya apakah dia datang untuk bertengkar dengan reporter itu dan tidak memberikannya hadiah. Aryan pun berjanji untuk memberikannya coklat dan juga mainan. Chini pun ketika itu mulai sengaja menutup mata Aryan untuk diantarkan ke rumahnya. Sementara rekan Imli sendiri memberitahukan kepada Imli bahwa dia melihat Chini berjalan bersama seorang pria kaya. Imli berpikir bahwa jika Chini sudah bertemu dengan pengacara Bhaskar Time yang datang untuk menemuinya, dia pun bergegas mencari mereka semua dan kemudian menemukan jam tangan Aryan ada di jalan. Chini sendiri akhirnya membawa Aryan ke rumahnya dan kemudian mulai mengikat tangan Aryan ke sebuah ranjang yang ada di sana. Aryan pun lantas bertanya-tanya kenapa dia mengikatnya di sini. Dia ingat Aryan sudah memukul Giris dan berkata bahwa dia sering menggunakan tangannya dan berbicara tentang anak laki-laki yang menindasnya di sekolah dan bagaimana dia akan menanganinya dengan cubitannya.
Narmada sendiri pada akhirnya kondisinya mulai memburuk. Setelah mengonsumsi jus beracun itu dari Anu pun langsung menelpon Malini dan berkata bahwa sudah waktunya dia masuk. Malini berpikir bahwa Aryan harus meninggalkan Pagdandia dan kembali ke rumah sekarang juga. Sementara Chini sendiri akhirnya mulai mencari makanan di rumahnya untuk Aryan, dan Aryan menyarankannya untuk mengambil uang saja dari dompetnya dan membawakan sesuatu untuk dimakan. Namun Chini memintanya untuk memakan setengah perasaan ladu karena dia butuh sisa setengahnya untuk orang lain. Aryan pun memintanya untuk membebaskan tangannya untuk memakan ladunya. Namun dia mengatakan dia butuh mulut untuk memakan ladunya. Dia mengatakan bahwa dia suka makanan manis. Jadi ibunya menamainya Chini. Chini pun bertanya-tanya apakah dia punya teman yang diberi nama berdasarkan beberapa hal. Aryan pun mulai mengingat Imli. Narmada sendiri pada akhirnya kondisinya semakin memburuk. Malini pun tiba di sana dan kemudian mengatakan dia akan menelpon Aryan. Arpita berkata bahwa dia sudah memberitahukan pada Sundar bahwa mereka harus membawa Narmada ke rumah sakit secepatnya. Malini pun berkata Aryan harus tahu tentang ibunya. Dia pun mulai menelpon Aryan. Namun ketika itu Aryan meminta Chini untuk memeriksa siapa yang menelponnya. Chini pun mulai mengeja namanya dan ternyata namanya adalah Malini. Chini malah mengangkat panggilan teleponnya dan ketika itu juga Malini melihat wajah Chini dan mulai teringat tentang bayi perempuannya. Akhirnya ketika itu Malini memberitahukan kepadanya bahwa kondisi kesehatan ibunya tiba-tiba memburuk. Aryan pun mulai khawatir dan meminta Chini untuk membebaskannya. Namun ternyata Chini malah meminta semua orang untuk tetap diam. Chini pada akhirnya berbicara dengan Arpita dan memintanya menarik nafas dalam-dalam lalu memberikan Narmada air daun nimba. Arpita pun akhirnya melakukannya dan kemudian akhirnya benar saja kondisi Narmada pun mulai membaik. Dokter pun bahkan mengkonfirmasi Narmada sudah pulih. Setelah beberapa saat, Imli sendiri pada akhirnya mulai memecahkan jendela dan mulai masuk ke dalam rumahnya untuk melihat Chini berjabat tangan dengan siapa pria kota itu. Editor pun ketika itu menelponnya dan bertanya kenapa dia tidak memberitahukan padanya bahwa dia pernah bekerja sebagai reporter senior Bhaskar Time 5 tahun yang lalu. Imli mengatakan bahwa itu bukanlah masalah besar. Dia pun mulai mengingat pertemuan pertamanya dengan Aryan hingga pertengahan terakhir mereka. Editor berkata bahwa masa depan korannya bergantung pada masa lalunya sekarang dan dia akan hancur jika dia tidak bertemu dengan pria kota itu dan menjernihkan kesalahpahaman antara mereka semua. Dia harus melakukan apapun dan menyelamatkannya dari pertempuran hukum. Imli pun akhirnya masuk ke rumahnya dan kemudian bertanya kepada Chini kenapa dia membawa pulang lelaki kota itu. Chini pun berkata bahwa dia seperti kelapa, keras dari luar dan lembut dari dalam. Imli pun bertanya-tanya apakah dia sangat percaya padanya. Chini pun kemudian mengatakan ya. Dia pun pergi untuk memanggilnya. Tapi ternyata Aryan sudah pergi meninggalkan tempat itu. Dia pun kemudian ketika itu menawarkan sebuah ladu kepada Imli dan bercanda bahwa dia mendengarkan di TV bahwa cinta seseorang akan bertambah jika mereka berbagi makanan satu sama lain. Sekarang Imli akan jatuh cinta pada pria kota itu. Imli pun menegurnya sementara Chini lari sambil tertawa mengejek Imli. Imli pun hanya mengerutkan keningnya.